Permintaan aku dari kemarin gak berubah kok. Aku mau secepatnya tunangan sama Kenzo. Satu hal, acara tali cinta yang berkaitan dengan Mutiara itu akan dibatalkan. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 56. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Sandra yang gagal menabrak Mutiara. Dan tiba-tiba aja dia jadi histeris karena papanya gak membantu Sandra sama sekali. Sampai-sampai dia tetap nekat mencari tahu sendiri soal Gisel dan Aditya. Ternyata Sandra yang baru sampai apartemen Gisel malah bertemu dengan Ivan. Udah pasti deh Sandra ajak Ivan kerjasama. MKiss First, Sandra mendapatkan foto mesra Gisel dan Aditya. Pas banget MKiss First. Teman Aditya yang seorang produser televisi lagi membuat sebuah program tali cinta yang akan menemukan seseorang dengan keluarganya. Jelas-jelas Aditya jadi kepikiran dengan Mutiara. Di lain sisi, Mutiara yang sudah bertemu dengan Kenzo semakin membuat Kenzo dan Mutiara jaga jarak. Walaupun berita Mutiara yang bebas membuat Mutiara senang. Gak hanya itu MKiss First, Aditya yang menghubungi Kenzo juga langsung memberitahu soal tali cinta yang bisa membantu Mutiara. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang bahagia. Mutiara, saya baru ketemu sama teman saya. Dia itu produser program acara Tarik Cinta. Kalau acara ini bisa mempertemukan kedua orang tua kandungan. Beneran Pak, tapi gimana Pak? Kamu kesini aja dulu, kita ngobrol di sini. Nanti bilang sama Kenzo supaya Kenzo nganterin kamu di sini. Nah, nanti kamu bisa ketemu dengan produsernya. Kamu bicara di acara ini. Kamu sebarkan semua info tentang kedua orang tua kamu. Mungkin ini jalannya supaya kamu bisa bertemu dengan kedua orang tua kamu. Ya. Makasih banyak Pak, makasih banget. Ya, saya tunggu ya. Saya akhirnya dapat kesempatan untuk bisa ketemu sama orang tua kandung saya. Ada jalan. Alhamdulillah saya senang banget. Sandra yang udah tahu soal Aditya dan Gisel hampir aja memberitahu papanya. Tapi tetap aja dia memberikan clue kepada papanya. Kebahagiaan Mutiara disambut bahagia juga oleh Ipah. Tapi berbeda dengan Nunu. Bahkan Nunu sampai melaporkan kepada Rianti. Tapi ibu sebenarnya senang nggak sih kalau dia ketemu sama orang tua kandungnya? Waktu itu aku sampai nangis begitu Mutiara pamitan. Apa kali ini akan terulang lagi? Bu, ibu sedih ya? Enggak lah, ngapain juga saya sedih. Tapi siapa sangka MKiss First, kalau Rianti diam-diam merasakan hal ganjal. Sandra senekat itu menghubungi Aditya. Bahkan dia juga memaksa dan jutek kepada Aditya. Kok mau ketemuan sama aku aja harus sampai ngecek schedule dulu?
Pokoknya jam 8 malam ini aku tunggu ya, Om. Awas aja kalau sampai Om nggak datang, aku yakin Om bakal nyesel. Ya ampun, kok Miss Kiss jadi gemas ya kepada Kenzo? Seniat itu dia membantu Mutiara. Kenzo juga minta Kayla membantu Mutiara. Oh, Kiss first. Miss Kiss dibuat heran dengan Sandra. Dia senekat itu bertemu dengan Aditya. Bahkan dia mengancam Aditya menggunakan fotonya. Saya ini suami yang setia. Too bad. Tapi Papa nggak mungkin langsung percaya gitu aja kan? Nekat banget ya. Ini semua dia lakukan demi menjalankan hubungan bersama Kenzo. Permintaan aku dari kemarin nggak berubah kok. Aku mau secepatnya tunangan sama Kenzo. Ini lagi, Ivan masih aja memanfaatkan Aurel. Ada-ada aja lagi. Aurel disuruh minta mobil kepada Aditya. Kedatangan Aurel harus membuat dirinya membantu Kenzo dan Mutiara yang sedang berantem. Miss Kiss jadi gemas lihat mereka yang berantem. Menurut kamu, kira-kira kalau ke acara TV itu mending pakai baju biasa aja? Atau bagusan dikit, tapi masih kelihatan sederhana dan enak dipandang? Ya, yang bagus dong. Kemarin aku tuh udah beliin baju buat Mutiara sama sendal yang bagus. Tapi sekarang Mutiara ngotot nggak mau pakai. Baju yang Mas kasih emang bagus. Bagus banget, bukan bagus doang. Tapi tetap aja Mas, saya nggak mungkin pakai baju itu buat ke acara TV. Baju yang saya beliin buat kamu tuh nggak berlebihan, Mutiara. Dan nggak kelihatan mewah juga, kok biasa aja. Menurut Mas Kenzo nggak mewah. Tapi Mas, 1,5 juta itu bisa saya pakai buat makan sebulan. Mungkin lebih. Mewah, Mas. Kamu lihat sendiri kan, Aurel? Gimana kakak juga nggak pusing coba? Mut, penampilan itu penting banget loh. Aku gak ngelarang kamu kok kalau kamu mau pakai baju kamu. Cuman baju kamu gak ada yang cocok buat acara itu. Dan gak ada salahnya kan kalau kamu pakai baju yang Kak Kenzo beliin. Nanti aku bantu pilihin kok. Gak perlu dibohongin Kiss first. Ancaman Sandra membuat Aditya jadi panik. Kenzo yang menjenguk Rianti malah membuat bingung. Rianti yang sedih karena merasa tertekan oleh Aditya. Tapi gimana pun dia harus bohong di depan Kenzo. Kadang tuh mama mikir, kemarin itu harusnya mama gak usah selamat aja dari kecelakaan itu. Mama kenapa mikir kayak gitu, Ma? Kamu melakukan sesuatu untuk aku, boleh? Melakukan apa? Bikin surprise party untuk Gisel. Kamu bikin aku emosi. Seharusnya kamu itu bersyukur. Aku sudah memberikan kamu lebih. Mas! Kamu sudah janji sama aku. Kalau kamu akan bantuin aku untuk bikin surprise partinya Gisel. Kadang aku gak kuat terus-menerus ditekan dan diperlakukan gak adil sama Mas Aditya. Apalagi sekarang Mas Aditya sudah berani terang-terangan kalau dia pacaran sama Gisel di depanku. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang menguatkan Rianti. Bahkan mengajaknya sholat berjamaah.
Ini membuat Rianti teringat masa lalunya saat mengambil Kenzo. Kepulangan Aditya langsung disambut kopi buatan Mutiara, membuat Aditya tenang. Apalagi Aditya merindukan Widuri. Aduh, MK's first. Kenzo dan Mutiara lagi-lagi berantem. Padahal Mutiara hanya perlu memanggil Kenzo yang diajak bertemu dengan Aditya. Ini suara kamu kecil soalnya manggilnya. Untung telinga saya jeli. Kalau enggak saya nggak bakal keluar. Maaf ya mas, saya cuma nggak mau ganggu Bu Rianti. Takutnya ganggu Bu Rianti tidur. Kalau ada maling di rumah ini terus kamu teriak kayak gitu berarti nanti malingnya keburu jauh dong. Saya nggak mau debat mas. Yang ngajak kamu debat siapa? Mas Kenzo dari tadi nggak mau ngalah. Siapa yang kamu ngalah sih? Lagian kamu tuh kenapa ya selalu negatif thinking sama saya? Ya mas, maaf. Saya di sini cuma pengen ngasih tahu mas kalau Pak Aditya manggil Mas Pak Aditya ada di ruang tamu. Oh, MK's first. Aditya memaksa Kenzo untuk bertunangan dengan Sandra. Ini membuat mereka berdebat. Mereka nggak tahu aja kalau Mutiara mendengarnya. Papa pikir-pikir, kita itu harus menghargai Om Dandi dengan Sandra. Masalah pertunangan ini sudah disepakati sejak awal. Kesepakatan papa sama Om Dani nggak pernah Kenzo setujuin sama sekali. Iya kan? Kenzo, Papa tidak mau mendengar bantahan kamu ya. Sedangkan Sandra jadi bahagia karena dirinya akan bertunangan dengan Kenzo. Tapi informasi dari Nuno membuat dia punya rencana lain. Yang jelas buat Mutiara tidak bahagia. Tuh kan, masih aja Ivan memanfaatkan Aurel. Ini pasti akal-akalannya aja. Cuma gini loh Sen, masa anak pengusaha gak punya mobil? Sebenarnya banyak tahu yang ngomongin kamu dari belakang. Masa anak pengusaha tuh cuma naik taksi, naik ojol, gak bagus tahu. Oh, iya sih. Yaudah, nanti aku ngomong sama papa. Berusaha membuat Kenzo menyetujui pertunangannya bersama Sandra. Mereka berdua sampai menjelaskan arti cinta mereka masing-masing. Menurut saya, soal pertunangan itu langsung aja mas. Karena gimana pun juga mas cocok banget sama Mbak Sandra. Apalagi Mbak Sandra bucin banget sama mas. Lagian juga kenapa masih ragu-ragu sih mas? Emangnya menurut kamu tunangan itu segampang rayain ulang tahun ya? Sebelum meminta permintaan Ivan kepada papanya, Aurel bertanya lebih dulu kepada Rianti. Miss Kiss jadi terharu melihat hubungan ibu dan anak ini. Mereka selalu menguatkan satu sama lain. Ya ampun, kok gemes ya? Mutiara dan Kenzo lagi-lagi memikirkan satu sama lain.
Gas what MK's first. Demi paksaan Aditya untuk pertunangan Kenzo dan Sandra, Aditya akan menggagalkan acara tali cinta yang jelas membuat Kenzo jadi marah. Oke, kalau kamu masih keras kepala, Papa akan menarik semuanya. Semua fasilitas dari Papa. Dari mobil, kartu kredit, dan kamu kembali menjadi karyawan biasa di kantor. Gak masalah buat Kenzo. Kalau emang Papa pengen narik semua fasilitas Kenzo bisa apa? Satu hal, acara tali cinta yang berkaitan dengan Mutiara itu akan dibatalkan. Kok dibatalin? Hah? Kok jadi bawa-bawa Mutiara sih, Pak? Kenzo, ini semua berkaitan dengan kamu. Kamu harus menanggung resikonya, termasuk Mutiara. Pak, Mutiara itu sama sekali nggak ada hubungannya sama masalah ini, Pak. Sekarang kenapa tiba-tiba acara yang dibatalin, Pak? Bukannya Papa juga yang nyuruh Mutiara ikut acara itu ya, Pak? Hah? Kenzo, semua keputusan ada di kamu. Kita berangkat jam berapa, Mas? Kamu sekarang dandan yang cantik aja. Saya ada perlu. Dandan yang cantik tuh gimana ya, Mas? Saya kurang ngerti, Mas. Sebelum Kenzo pergi, dia menyuruh Mutiara berdandan cantik. Untung aja ada Ipa dan Aurel yang membantunya. Benar-benar aneh banget ya kelakuan Sandra. Papahnya yang beritahu soal laki-laki lain membuat Sandra marah. Pas banget dengan Kenzo yang datang. Bahkan Kenzo memaksa untuk Sandra ngakuinnya. Kamu ngomong apa sama Papa sampai Papa tadi ngomongin masa petualangan lagi sama aku? Kamu ngomong apa sama Papa? Ngomong apa-apa? Sandra, aku mohon sama kamu jangan maksain kehendak kamu. Ya. Walaupun kita nggak tunangan, kita masih bisa berteman baik kok. To be friends. Kamu tahu kan dari dulu juga aku maunya tunangan sama kamu jadi teman. Ya tapi aku perasaan apa-apa sama kamu, Sandra. Aku nggak bisa maksain itu. Duh, gaswat. Nunu udah buat rencana lain nih MK's first. Untung aja rencananya ada yang gagal nih. Kayla yang tahu soal amarah Kenzo berusaha menangkannya. Bagaimanapun Kayla tahu kalau Kenzo menyimpan perasaan kepada Mutiara. Akhirnya mau nggak mau, Kenzo menyetujui pertunangannya bersama Sandra. Ini semua dilakukan untuk membuat Mutiara bahagia. Tapi bukan pacaran. Kenzo bakal berusaha dulu buat deket sama dia. Kenzo bakal ngobrol sama dia, tapi kalau dibutuhin. Tapi jangan paksa Kenzo untuk lakuin lebih dari hal itu. Bisa. Dil, kamu urus Sandra. Satu yang penting, kamu perlaku Sandra dengan baik. Jangan sampai dia marah. Oke? Kenzo bakal coba. Rasain tuh, rencana Nunu gagal lagi. Bahkan terima menjadi korban membuat dia bingung untuk jujur kepada Sandra. Ya ampun, Mutiara benar-benar cantik. Meskis jadi terpukau. Gimana ya rasanya jadi Kenzo? Dengan bangga kami persembahkan tada! Mutiara. Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.